Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perkembangbiakan dan Penyebaran Gulma dengan anggota Hafid Prasetyo Nugroho, Ahmad Nurrahman, Muhammad Diva Shihabuddin, Bayu Hendri Atmoko, Muhammad Toha Rahmawan, Farid Andika, Nurul Makfurotun, dan yang terakhir Alivia Fargianto. Yang pertama, perkembangbiakan gulma. Mekanisme perbanyakan gulma termasuk salah satu yang paling efisien di alam karena dapat diperoleh melalui seleksi alam dan adaptasi ekologi. Gulma dalam usaha mempertahankan kehidupannya harus mampu melakukan fungsi metabolisme, mempertahankan diri terhadap lingkungan, dan memperkembangkan keturunannya. Gulma mampu berkembang baik secara vegetatif maupun generatif dengan biji yang dihasilkan. Pada umumnya, gulma semusim memperbanyak dengan biji, sedangkan pada gulma tahunan memperbanyak diri secara vegetatif. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah. Yang pertama yaitu perbanyakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dapat dilakukan dengan spora dan biji. Perkembangbiakan dengan spora biasanya dilakukan bangsa pakisan. Sedangkan perkembangbiakan dengan biji banyak dilakukan oleh gulma semusim dan beberapa dui tahunan. Pada kondisi yang tidak menguntungkan, biji akan mengalami dormansi, yaitu keadaan di mana biji dapat bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama dengan melakukan aktivitas metabolisme minimal. Yang kedua, perbanyakan vegetatif, rizoma atau rimbang. Bagian dari batang berbentuk tabung tumbuh mendatar dalam tanah. Pada rizom terdapat ruas yang menghasilkan kuncup dan akar adsentif. Contoh-contohnya itu alang-alang, rumput kekawatan, atau ganyong. Yang kedua, stolon. Stolon merupakan batang yang silindris dan menjalar di permukaan tanah yang dapat membentuk akar dan tunas. Contohnya itu rumput bermuda, rumput gajah, rumput ceker ayam, dan enceng gondok. Sayu. C. Umbi batang. Umbi batang merupakan pangkal batang yang membengkok dan terletak dalam tanah. Dalam umbi tersebut terdapat mata dan tunas yang dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru dari bagian matanya. Contoh gulma yang berkembang dengan umbi batang adalah talas air. Umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang memperbesar dan berlapis, serta tunas baru tumbuh di sela-sela lapisan tersebut. Contoh gulma yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain rumput jenis teki. Penyebaran gulma. Gulma dikenal sebagai tanaman yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Pertumbuhan gulma relatif cepat dengan daya regenerasi yang tinggi, serta mampu menghasilkan bunga sebagai alat perkembangbiakan, walaupun kondisi lingkungan merugikan. Agen penyebaran gulma adalah angin, air, hewan, manusia, dan meskipun agak jarang, yaitu dengan mekanisme peledakan biji. Satu, aktivitas atau kekuatan sendiri. Dilakukan dengan letusan atau ledakan buah. Buah yang terluar. Contohnya Mimosa pigra, Rotaralia juncea. Yang kedua yaitu dengan bantuan alam. Yang pertama ada angin atau anemocori. Gulma yang mengalami penyebaran dengan bantuan angin biasanya dilengkapi kabu-kabu atau parasut sebagai alat penyebarannya. Contohnya ada Imperata cylindria dan Eupatorium juncea.
Yang kedua, dengan bantuan air atau hidrocori. Biasanya terjadi pada gulma air. Aliran air dapat membawa biji gulma menyebar ke tempat lain. Contohnya, Euchornia cassipes dan Setaria vindis. Yang ketiga, ada bantuan makhluk hidup. Pertama, menempel pada bagian luar hewan. Biji gulma yang menempel pada bagian luar tubuh makhluk hidup, misalnya ada Temeda argens dan Trimpita lapata. Yang kedua, dari pencernaan hewan. Makhluk hidup seperti mamalia dan burung yang memakan gulma dan tidak sengaja memakan bijinya. Biji yang termakan akan masuk ke dalam saluran pencernaan, namun tidak dapat rusak oleh pencernaan dan keluar kembali bersama fases di tempat yang berbeda. Yang ketiga, baik biji ataupun tumbuhan gulma secara sengaja dibawa manusia, misalnya karena bunganya yang indah dan dimaksudkan sebagai tanaman hias. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.